Halo, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang media ramal batu Aztec yang terbaru. Jadi, eh, kita akan membahas kali ini tentang makna atau simbol-simbol dari batu Aztec ya. Oke, kita mulai aja dari sekarang. Sudah siap? Oke, siap ya. Ini adalah menggambarkan pergantian siang dan malam ya. Jadi bisa juga dibilang ada suatu perubahan nih, perubahan yang signifikan atau terus-terusan, entahlah itu perubahan ekonomi atau perubahan tempat atau perubahan tempat kerja maksudnya atau tempat tinggal ya. Ini salah satunya, pokoknya perubahan aja yang bakalan terus-menerus terjadi. Ini lebih ke simbol dari tongkat atau tongkat ulama Mesir ya. Oke, bisa bermakna ini adalah sebagai simbol dari spiritual artinya. Spiritual itu artinya keyakinan atau agama dan sebagainya. Ini artinya, gambar bibir ini artinya lip service atau pintar bernegosiasi atau pintar berbicara atau pintar meyakinkan atau pintar merayu ya. Ini adalah gambar dari anak kecil yang sedang duduk termenung, artinya sedang kegelisahan, sedang galau, sedang kebingungan ya. Ini simbolnya. Ini simbol butuh pertolongan atau bantuan. Ini simbol dari gambarnya tentang orang masuk ke dalam suatu dimensi. Artinya kayak ada suatu perubahan besar yang mendadak atau perubahan besar yang mungkin dia belum siap untuk menerima perubahan tersebut. Bisa jadi misalnya pindah kerja atau pindah tempat atau pindah suasana lah, intinya gitu. Ini adalah simbol yin yang ya, keseimbangan. Ada baik buruk, ada untung rugi segala macam. Ini kedua hal yang harus dipikirkan. Jadi jangan cuma mikirin tentang untungnya aja atau ruginya aja. Simbol dari pertapa atau gambaran pertapa ini artinya perjalanan spiritual atau kematangan berpikir secara spiritual ya. Meditasi atau sikap di mana dia hati dan pikirannya menjadi tenang. Gambar dari wanita penyanyi ya, bisa disimbolkan dari entertain atau hiburan ya, entahlah itu butuh hiburan atau butuh rekreasi dan sebagainya. Ini simbol tentang waktu. Jadi duduk menunggu ini artinya waktu yang terulur atau tidak sabaran atau tidak sabar menunggu atau waktu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Api unggun ini simbol dari semangat juang atau semangat dalam menjalani suatu hal. Gambar anjing ini melambangkan dari loyalitas atau orang yang setia ya, menjaga dan kayak bodyguard segala macam itu. Ini simbol dari matahari ini tanda aktivitas atau aktivitas sehari-hari atau berkumpul. Misalkan keluarga jauh pada berkumpul ya. Ini simbolnya. Oke, ini adalah simbol dari badut. Artinya badut ini lelucon atau prank atau kayak semacam hiburan juga iya, humoris juga iya. Simbol naga ini artinya kekuasaan ya, orang kaya, orang gede, orang besar ya, simbol naga. Ini adalah target artinya sesuatu yang diinginkan akan tercapai atau terwujud. Ini simbol dari ada gambar lampu
lampu ya, bola lampu. Ini artinya ide dan kreativitas ya. Kalau ini harta karun atau warisan atau bisa dikatakan sebagai uang dalam jumlah besar. Laba-laba ini artinya adalah tipuan atau jebakan. Nah, kalau ini artinya kejutan kecil yang menyenangkan. Ini yang lingkaran-lingkaran ini nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Jadi ini menarik sekali nih yang lingkaran-lingkaran ini. Nah, ini sebetulnya gambar dari harta karun juga, cuma di atasnya ada kepiting. Artinya ketamakan atau menguasai ya, menguasai harta karun ini. Ini simbol dari bayangan, jadi ada gambar orang dan bayangannya. Artinya masa lalu yang terus menghantui, atau mantan yang masih dipikirin, kayak gitu-gitulah. Atau mantan masih mikirin kamu. Ini simbol dari cinta. Cinta artinya bersatunya dua hati, bersatunya dua hati, atau jatuh cinta. Pregnant atau hamil, artinya ya hamil atau sesuatu baru, suatu hal baru atau usaha baru ya, bisa juga ini artinya begitu. Perahu layar ini artinya traveling atau perjalanan, merantau atau petualangan. Gambar jin ini simbol dari apa yang Anda pikir nggak mungkin bisa jadi mungkin ya, jadi ajaib lah intinya gitu. Keadilan atau timbangan ini artinya dari keadilan, tapi bisa juga bermakna perselingkuhan. Oke. Karena membagi cintanya dua tuh. Nah, ini juga menarik, tapi nanti kita akan bahas nih. Kita kumpulin dulu di 1193. Ini gambar dari perahu yang kandas atau perahu yang terdampar. Artinya perjalanan yang sia-sia atau bisa juga kecelakaan ya. Ini simbol dari hantu atau gambar dari hantu, setan, artinya hanya ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran yang menurut dia itu bisa jadi kenyataan, ya bisa jadi kenyataan sih kalau dia terus mikirin. Ini gambar hati tapi ada kepala ularnya banyak tuh, ada ularnya keluar dari hati yang hitam. Artinya kebusukan, kelicikan, pengkhianatan, atau bisa juga dibilang ketidaksetiaan. Nah, kalau ini kan gambarnya kayak apa namanya, Putri Duyung ya, ada Putri Duyung nanti ada dua nih. Kalau yang ini nanti kita bahas belakangan ya, kita taruh dulu di sini. Nanti kita bahas yang Putri Duyung yang satu. Nah, ini Putri Duyung yang satunya nih. Putri Duyung yang satu ini simbol dari yang ini ya, simbol dari apa namanya, dua alam. Dua alam itu artinya misalkan Anda bekerja, Anda punya dua kerjaan. Bisa juga artinya bisa jadi cewek, bisa jadi cowok ya, LGBT. Oke. Kalau Anda punya intinya hidup di suatu dua tempat lah, intinya gitu. Ini gear atau roda gear ya. Ini artinya sebuah mekanisme menuntut sebuah proses ya yang berjalan. Tapi ini bagus sih kalau simbol ini. Gear ini artinya ya sabar aja gitu untuk menunggu gitu ya. Karena sedang lagi dalam tahap proses. Ini mawar artinya dia butuh perhatian-perhatian kecil ya. Bisa juga mawar ini artinya kan dia kalau mawar tuh batangnya ada durinya tuh, artinya dia cantik tapi dia rada-rada judes, tapi hatinya sebetulnya nggak gitu sih gitu ya, karena ada durinya itu tadi. Nah, ini juga nanti kita akan bahas di sini di video yang kedua ya, karena dia pembahasannya dalam tuh yang itu. Ini dari bajak laut. Bajak laut yang sedang mengawasi, artinya ada seseorang yang sedang berstrategi untuk menghancurkan atau mengambil ya hak-hak milik kalian.
Ini gambar dadu ada apinya. Dadu ini artinya berjudi atau bertaruh ya. Jadi menang-menang banyak, kalah-kalah banyak, kayak gitulah. Intinya suatu hal yang tidak pasti. Ini gambar dari iblis atau godaan-godaan atau bisikan-bisikan yang negatif atau suuzon segala macam, atau menyuruh kita secara nggak langsung untuk bertengkar, kayak gitu-gitulah intinya. Oke. Nah, ini juga sebetulnya gambar pertapa ya, tapi dia sudah di sini gambarnya ada pencapaian. Artinya pencapaian spiritual, bila mana pencapaian spiritual itu sudah tinggi, maka apapun bisa terwujud ya. Jadi udah nggak lagi perlu latihan lah intinya gitu. Kekuatan mental dan keyakinannya sudah mantap, atau kedewasaan yang sudah mantap. Oke, ini adalah roda kendali dari perahu, artinya Anda harus memegang tampuk pemimpin sebagai pemimpin, atau mengarahkan kapal hendak kemana, Anda yang harus memegang kendali ini. Kendali ya. Ini simbol dari petir. Petir ini kejutan yang tidak menyenangkan. Kejutan yang tidak menyenangkan yang menghancurkan hal-hal yang ada di sekitarnya karena efek gelombang petir ini tadi. Jadi merembet ya kemana-mana masalah. Ini pusaran. Pusaran ini artinya kalau di laut ini kan ada gambar pusaran air ya menuju satu titik. Ini artinya terseret-seret atau terseret suatu masalah. Jadi secara nggak langsung Anda sudah terlibat. Oke. Bisa juga ini artinya dari hal kecil menjadi hal besar ya. Ini simbol dari penyihir sedang naik tongkat atau sapu lidi. Artinya ada permainan kekuatan pikiran dari seseorang yang menggunakan kekuatan pikiran ya untuk tujuan-tujuan tertentu agar Anda menjadi sesuai keinginan dia, atau sihir lah bisa dikatakan. Oke, kalau ini adalah pedang. Pedang ini artinya pertentangan atau perselisihan ya, bisa dibilang ya, ini simbol dari perlawanan atau semangat juang juga. Ini akan kita bahas nanti kita kumpulin dulu di sini. Oke. Nah, kalau ini gambar tangan nih, sebetulnya gambar tangan ya, hitam putih ini gambar tangan lagi pegangan, artinya Anda berdua tuh bisa menjadi satu tim yang hebat ya, atau kesepakatan atau jadian, atau bisa juga kalau dalam hal kerjasama ini kontrak atau persetujuan. Ini simbol dari bajak laut wanita ya, yang sedang duduk di atas banyak harta karun nih. Artinya ini suatu klaim. Klaim itu artinya dia mengakui bahwa itu adalah miliknya. Gimana sih? Kayak gitulah kira-kira ya. Jadi dia mengakui bahwa itu adalah miliknya padahal bukan. Ini akan kita bahas juga nanti di selanjutnya. Kita kumpulin dulu di sini. Ini gambar dari bom waktu. Bom waktu ini artinya suatu saat bisa meledak, atau suatu saat hal tersebut bisa menjadi masalah yang sangat begitu besar karena diabaikan dari sekarang. Ini gambar dari dua orang insan ya, sepasang kekasih lah bisa dikatakan begitu. Simbol dari bersatunya cinta ya. Jadi nanti kalian akan jadian nih kalau ada gambar ini. Ini gambar gurita. Gurita itu kan banyak tangannya tuh, ubur-ubur, gurita lah gitu ya. Gurita. Jadi artinya punya banyak kesibukan atau punya banyak pekerjaan atau punya banyak hal yang harus ditangani. Kalau gambar ikan ini artinya rezeki kecil ya, rezeki kecil yang ya lumayan banyak sih dan terus-menerus gitu maksudnya. Ini the eye atau mata ya, mata yang sekiranya terus mengawasi. Jadi Anda harus cermat, Anda harus terus memfollow up atau melihat kembali hasilnya seperti apa, dari apa yang telah Anda kerjakan.
ini ular. Ular ini artinya kelicikan, kelicikan atau siasat ya. Oke. Atau kecurangan, bisa juga gitu artinya. Nah, ini nanti kita bahas juga nih, kita kumpulin di sini. The King atau mahkota raja. Mahkota raja ini artinya Anda sebagai pemimpin bisa menjadi pemimpin atau bisa menjadi seseorang yang memiliki tampuk kepemimpinan yang tinggi atau harta yang banyak, atau bisa juga sultan ya. Oke, ini adalah tampilan dari wanita yang bisa dikatakan gembel atau nggak terlalu miskin. Nah, artinya hidup batang kara, atau bisa juga hidup pas-pasan, atau hidup kekurangan ya. Jadi dia dalam kebingungan ekonomi lah intinya. Ini sebetulnya gambar apel ya, kalau diginiin tuh apel. Apel ini artinya rezeki kecil yang harus Anda segera ambil, atau kesempatan kecil yang harus segera Anda ambil. Kalau nggak diambil itu akan busuk, akan hangus ya. Tapi kalau diambil itu akan menjadi besar nantinya. Misalkan ada perusahaan nih tawaran kerja, awalnya cuma gaji sekian, tapi nanti siapa tahu Anda ke depannya itu bisa menjadi sangat kaya raya di tempat pekerjaan itu. Ini simbol yang nanti akan kita bahas ya di video selanjutnya. Kita kumpulin dulu di sini. Tuh. Ini adalah simbol dari oh, ini dia. Ini gambar anak kecil sebetulnya. Tuh, videonya kurang bagus ya kameranya. Jadi gambar anak kecil artinya kekanak-kanakan atau sikap tidak dewasa. Oke. Atau maunya sendiri, egois. Nah, ini gambar wanita dengan sayap kupu-kupu, artinya wanita ini artinya bisa dikatakan sebagai penggoda. Nanti ada dua ya, kupu-kupu. Ini kupu-kupu dan ini wanita sayap kupu-kupu. Oke. Ini maknanya dua hal yang berbeda. Wanita kupu-kupu ini bisa dikatakan sebagai wanita malam atau penghibur. Oke, kalau kupu-kupu sendiri ini bisa dikatakan oportunis. Jadi hanya mau ngambil enaknya doang ya, yang enak-enaknya, atau mengambil madunya doang gitu ya. Ini tapi dia ini nantinya dia tuh mau untuk susah-susah dulu, jadi ulet dulu, jadi kepompong kayak gitu-gitulah, tapi oportunis. Ini gambar dari malaikat. Malaikat artinya penolong atau bantuan yang tidak diduga-duga. Nah, ini artinya dari simbol kematian. Simbol kematian ini artinya akhir dari suatu perjalanan atau akhir dari suatu percintaan. Bisa juga artinya meninggal kalau sakit. Ini gambar tangan ya. Telapak tangan. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya, kita taruh di sini. Oke, ini sebetulnya gambar burung hantu kalau Anda perhatikan. Ya. Burung hantu ini artinya pendidikan. Jadi kalau Anda pernah lihat simbol dari OSIS atau anak SD itu kan ada gambar di topinya itu ada burung ya, burung hantu. Itu artinya pendidikan. Lebih ke pendidikan atau butuh pembelajaran baru atau hal baru, butuh pelajaran baru atau ilmu baru. Wow, ini atlas. Atlas ini lagi gambarnya lagi gendong bumi ya, bola dunia. Nah, atlas ini adalah dewa. Jadi artinya dia menanggung banyak beban. Jadi segala masalah tuh bebannya dijatuhinnya ke dia. Jadi dia yang kelimpungan atau menanggung beban. Ini adalah simbol dari buaya, betul sekali, buaya ya. Jadi kalau buaya ini artinya adalah orang yang tidak setia ya. Jadi nggak bisa dipegang omongannya dan sikapnya.
Jadi Anda jangan terlalu berharap sama yang namanya buaya. Oke. Nah, ini juga sama nih. Kita akan masukin ke sini nih ya. Oke, jadi ini yang bisa dikatakan sulit untuk dimengerti, tapi nanti Anda akan tetap mempelajari hal ini. Oke, sampai di sini saja dulu. Sampai jumpa dan ketemu lagi di video selanjutnya. Saya King Ngawur Permana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya King Ngawur Permana ya. Kita akan membahas kelanjutan yang tadi, video yang sebelumnya tentang batu Aztec yang sudah saya pisahkan tadi itu. Ini kelanjutannya. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Ini artinya oke, ada 3 ya, 3 angin. Artinya kayak semacam pergerakan atau perpindahan ya. Jadi kayak misalkan Anda disarankan untuk pindah tempat atau pindah kerja. Oke. Ini kita sudah bahas yang ini. Ini ruang lingkup, artinya komunitas atau ruang lingkup atau suatu tempat lah gitu ya. Jadi Anda di sini disarankan untuk misalkan Anda seorang kantoran gitu ya. Anda jadi seorang pengusaha untuk pengusaha ya, untuk jadi pengusaha. Atau Anda seorang yang nggak tahu bakat bidang seni, Anda menggeluti mau nggak mau akhirnya Anda menggeluti bidang seni kayak gitulah. Jadi kayak suatu tempat atau komunitas baru lah bisa dikatakan. Ini adalah simbol dari lilin. Lilin ini artinya ada suatu berita atau kabar ya yang sudah mulai menyingkap semuanya dari apa yang Anda khawatirkan atau Anda harapkan. Oke, ini adalah simbol dari di suatu komunitas atau suatu wilayah atau suatu tempat Anda tuh dianggapnya sangat besar ya. Anda sangat besar. Jadi di sini ada yang kuning tuh, itu Anda ada apinya tuh. Nah, di suatu tempat ini Anda dianggap besar, Anda ditakuti, tapi juga mereka benar-benar mengatur strategi untuk menyingkirkan Anda. Nah, yang ini artinya simbol dari kreativitas ya. Dari telapak tangan ini simbol dari kreativitas, tapi kreativitasnya lebih mengarah kepada untuk hal-hal yang bisa dikatakan ujung-ujungnya digunakan untuk hal yang tidak baik atau kurang baik. Kalau telapak tangan ini artinya suatu kayak suatu ilham, mendapatkan suatu ilham atau mendapatkan suatu ide, tapi Anda juga di sini dikatakan sebagai meminta atau berdoa. Oke. Nah, yang ini adalah simbol dari kalau Anda perhatikan sini kan matanya ada 3 tuh ya, di jidatnya 1. Jadi sebetulnya Anda tuh sedang diawasi atau sedang dinilai oleh seseorang yang mereka melihat segala potensi Anda itu sebetulnya sangat luar biasa, dan orang ini adalah orang yang sangat berkuasa. Ini bisa dikatakan pertama adalah herbal atau ramuan. Bisa juga artinya racun ya. Oke. Bisa juga artinya proses alami kayak gitulah. Nah, ini kan yang kemarin tuh kita bahas tentang yang tadi itu kita bahas tentang Putri Duyung ya. Nah, ini deh nih. Ini udah kita bahas. Ini ACDC lah intinya. Bisa jadi cewek, bisa jadi cowok. Cuma kalau yang ini bedanya adalah ini Anda suatu bentuk keinsapan atau misalkan AC/DC gitu ya, dia jadi pingin cuma AC doang atau DC doang gitu ya, pingin kembali keadaan semula lah intinya gitu. Dia berharap kalau dilihat gambarnya nih dia sedang memandang lah gitu ya. Dia berharap nih pingin jadi kayak manusia gitu. Jadi kayak berharap seperti kehidupan normalnya seorang manusia. Oke.
Ini bumi datar. Gambaran dari bumi datar ini artinya, kalau di sini artinya ruang lingkup Anda terlalu sempit, sehingga membentuk pikiran Anda juga sempit. Oke, begitu aja. Jadi yang ini tadi semua sudah kita bahas. Dan masih ada satu lagi ternyata. Ini dia nih. Wow. Oke. Ini adalah simbol Dajjal. Dajjal ini artinya tipu daya. Baik padahal nggak baik, kayak gitu-gitulah. Menyesatkan. Oke, gitu aja. Sampai ketemu dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.